Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranisa Dinda Safitri dari Prodi D3 Kebidanan, NIM belakang 056 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Di sini saya akan mempraktekkan penata laksanaan distosia bahu. Pengertian distosia bahu sendiri adalah keadaan setelah lahirnya kepala bayi, kemudian bahu anterior tidak dapat dilahirkan atau tertahan oleh simfisis pubis ibu. Tanda klinis atau diagnosa distosia bahu adalah yang pertama, kesulitan melahirkan wajah dan dagu. Kemudian yang kedua, kepala bayi melekat erat di vulva ibu atau yang kita sebut dengan turtle sign. Yang ketiga adalah kegagalan kontraksi luar. Yang keempat, kegagalan turunnya bahu. 4P yang harus diingat bidan adalah yang pertama, P pertama adalah don't panic. Bidan tidak boleh panik dan tetap tenang. P yang kedua adalah pulling atau tidak boleh menarik kepala. P yang ketiga adalah pushing, tidak boleh mendorong fundus. Dan P yang keempat adalah pivoting, atau tidak boleh memutar kepala secara tajam dengan koksikis sebagai tumpuan. Nah, di sini untuk alat-alatnya sendiri yaitu ada sarung tangan, kemudian partoset, sama shield, kemudian ada JJJ, kemudian lidokain, kapas, air DTT. Nah, di sini sudah ada tutup kepala, kemudian perlak, underpad, handuk, kemudian ada selimut bayi, ada baju ibu dan baju bayi. Sebelumnya kita siapkan dulu, di sini ada 3 kom atau ember. Untuk yang pertama, komnya atau embernya berisi larutan klorin 0,5%. Nah, untuk yang ember kedua yaitu air JTT, untuk yang ketiga air sabun. Sikap dan perilaku yang akan kita terapkan di penata laksanaan distosia bahu adalah: yang pertama, ucapkan salam kepada ibu dan atau pasien. Yang kedua, kan prosedur dan tujuan yang akan kita laksanakan. Yang ketiga, selama tindakan menjaga komunikasi dengan ibu. Yang keempat, cuci tangan. Selanjutnya, kita menggunakan APD terlebih dahulu. Setelah memakai APD level 2, kemudian kita menjaga privasi pasien. Penata laksanaan yang akan saya pakai untuk penanganan distosia bahu, saya menggunakan buku panduan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2020-2021. Selanjutnya, menjelaskan kepada ibu tindakan yang harus dilakukan dan menjelaskan kepada ibu bahwa persalinannya mengalami permasalahan. Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali, ini persalinannya mengalami masalah atau bahu bayi tidak dapat dilahirkan, tetapi kepalanya sudah dapat dilahirkan. Nah, untuk itu kami mohon kerjasamanya kepada Bapak dan Ibu untuk tindakan selanjutnya yang akan kita ambil. Meminta bantuan bidan lain atau asisten bidan, kemudian meminta bantuan tim resusitasi. Selanjutnya kita melakukan episiotomi. Terlebih dahulu kita anestesi. Kita melakukan anestesi dengan tangan begini untuk mencegah trauma pada bayi. Kita aspirasi, kemudian kita
kemudian lakukan episiotomi. Sebelumnya kita melakukan manuver tersebut, kita harus melakukan JJJ terlebih dahulu. Untuk manuver yang pertama, kita melakukan manuver microped, yaitu dengan meminta asisten untuk mendekatkan lutut ibu ke dada ibu. Jika ada his, ibu diminta untuk meneran. Di tangan bidan biparietal. Untuk manuver yang kedua, kita melakukan masanti, yaitu dengan meminta asisten untuk menekan suprapubik ibu. Kemudian tangan bidan berada di kepala bayi, kemudian dengan posisi di biparietal. Setelah melakukan masanti belum juga bayi lahir, kemudian kita melakukan manuver selanjutnya, yaitu manuver Rubin. Manuver Rubin meminta asisten untuk menekan suprapubik ibu, kemudian tangan bidan memasukkan tangan bidan, kemudian meraba bahu bayi anterior belakang, kemudian menekan ke arah dada untuk memperkecil diameter dada. Jika manuver Rubin belum juga bayi lahir, maka kita lakukan manuver selanjutnya, yaitu wood screw manuver, yaitu dengan posisi bahu posterior kita tekan ke belakang dan bayi diputar 180 derajat, atau sebelumnya punggung bayi berada di kiri, itu menjadi berada di kanan, seperti ini. Jika dilakukan wood screw belum juga lahir, maka kita lakukan manual removal of posterior arm, yaitu tangan bidan menyusuri bahu bayi dan bertemu fossa subiti, kemudian tekan ke arah dada, kemudian cari lagi jari bayi dan tarik atau kita lahirkan tangan bayi, seperti ini. Selanjutnya, jika menggunakan manual remover of posterior arm belum juga bayi lahir, maka kita lakukan manuver selanjutnya, yaitu all-four manuver atau posisi merangkak. Memposisikan ibu secara merangkak seperti ini, kemudian tangan kita seperti ini, kemudian menarik ke atas untuk melahirkan bahu anterior, kemudian menarik ke bawah untuk melahirkan bahu posterior. Kemudian jika sudah dilakukan all-four manuver, bayi belum juga lahir, kita melakukan pematahan klavikula atau yang sering disebut dengan cleodotomy. Kita patahkan bahu satu dulu. Kemudian jika bayi belum juga lahir setelah dipatahkan bahu pertama, kemudian kita lakukan pematahan klavikula lagi di bahu yang kedua. Kemudian jika belum juga lahir, maka kita patahkan simfisis ibu atau yang kita sebut dengan simfisiotomi. Kemudian jika dilakukan pematahan klavikula dan simfisis ibu belum juga bayi lahir, maka kita lakukan manuver Zavanelli, yaitu dengan memasukkan kepala bayi kembali, akan tetapi dilakukannya setelah ibu berada di ruang operasi. Selanjutnya, setelah bayi lahir dengan manuver-manuver yang kita lakukan tadi, yang harus dipantau setelah bayi lahir adalah adanya perdarahan ibu, kemudian laserasi, kemudian kita memantau fisik bayi dan fisik ibu, kemudian adanya trauma pada bayi, kemudian kita menjelaskan manuver yang telah kita lakukan tadi atau tindakan yang kita lakukan tadi kepada ibu, kemudian yang terakhir adalah dokumentasi. Sekian penata laksanaan distopsia bahu menurut buku panduan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.